Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Aditya Putra Pratama SSI MSI yang telah memberikan kami ruang untuk dapat mengerjakan tugas kelompok kami yang berjudul turunan fungsi peubah banyak dan khusus untuk materi maksimum dan minimum. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hadia Navala Syaroni, NIM 17211017 dan beberapa rekan saya. Ada Andriani Manik, NIM 17211006, ada Sri Handayani, NIM 17211033, ada Fortumentela Mbaunua, NIM 17211016, dan ada Karifki Ahmad Naufal, NIM 17201003. Untuk outline yang akan dibahas pada presentasi kami kali ini, yang pertama ada pendahuluan, di mana pendahuluan akan menjelaskan tentang apa sih turunan fungsi peubah banyak itu terkhusus untuk nilai ekstrim pada maksimum dan minimum. Lalu ada contoh kasus dari titik ekstrim dan nilai maksimum dan minimum lokal maupun nilai kritisnya. Lalu ada yang ketiga, ada pembahasan soal. Mungkin next. Oke, baik, yang pertama ada fungsi peubah banyak. Fungsi peubah banyak adalah fungsi yang memasangkan banyak variabel ke sebuah variabel. Fungsi ini termasuk fungsi peubah banyak. Misalnya ada fungsi dua peubah. Fungsi dua peubah itu termasuk fungsi yang masuk ke dalam fungsi peubah banyak. Fungsi dua peubah adalah fungsi yang memasangkan titik-titik pada bidang X, Y pada titik Z. Lalu ada yang kedua, domain fungsi dua variabel. Domain fungsi dua variabel itu merupakan himpunan titik-titik pada sebuah persegi panjang di mana fungsi bernilai real. Berbeda dengan fungsi peubah tunggal yang domainnya berupa himpunan bilangan real atau ruas bilangan real. Untuk yang ketiga, ada nilai fungsi dua variabel adalah sebuah bilangan Z yang merupakan peta dari domain fungsi. Lalu ada grafik fungsi dua variabel yang merupakan gambaran dari fungsi dua variabel sendiri. Oke, next ada nilai ekstrim, maksimum, dan minimum. Nilai ekstrim fungsi adalah nilai yang berkaitan dengan maksimum dan minimum fungsi tersebut. Next. Selanjutnya kita masuk ke nilai ekstrim mutlak. Nah, kita misalnya I adalah selang tutup yang merupakan daerah asal dari F dan di dalamnya terdapat C. Kita bisa perhatikan gambar yang ada di samping. Yang pertama, FC disebut nilai maksimum mutlak F jika FC Fx untuk semua X pada L. Terus yang kedua, FC disebut nilai minimum mutlak F jika FC Fx untuk semua X pada L. Dan yang ketiga, FC disebut nilai ekstrim mutlak dari F, baik nilai maksimum maupun minimum mutlak. Dan yang keempat, fungsi F yang akan dicari nilai ekstrimnya disebut fungsi objektif. Selanjutnya kita masuk ke nilai ekstrim relatif. Nah, misalnya S adalah daerah asal F yang di dalamnya terdapat C, maka FC disebut nilai maksimum relatif jika terdapat selang AB dan di dalamnya ada C, sedemikian rupa hingga FC adalah nilai maksimum F pada A, B, S. Dan yang kedua, FC disebut nilai minimum relatif jika terdapat selang AB yang di dalamnya ada C, sedemikian rupa sehingga FC adalah nilai minimum F pada AB, S. Dan yang ketiga, FC disebut nilai ekstrim relatif jika ia berupa nilai maksimum relatif atau minimum relatif. Selanjutnya yaitu uji turunan pertama untuk ekstrim relatif. Misalkan F kontinu pada selang terbuka
AB yang di dalamnya terdapat C. Yang pertama, jika F monoton naik fx lebih besar dari 0 untuk semua x dalam AC dan monoton turun dari fx kurang dari 0. Untuk semua x dalam CB, fc adalah nilai maksimum relatif f0 f plus y x kuadrat. Yang kedua, jika f monoton turun fx kurang dari 0 untuk semua x dalam AC dan monoton naik fx lebih dari 0 untuk semua x dalam CB, fc adalah nilai minimum relatif f. Dan yang ketiga, jika fx bertanda sama x kurang dari c dan x lebih dari c, fc bukan nilai ekstrim relatif c. Dari definisi pertama ini, misalkan f suatu fungsi dengan daerah asal S dan misalkan pula P0 titik di dalam S. Yang pertama, f PO adalah nilai maksimum global dari f pada S apabila f P0 lebih dari fp untuk semua p di S. Yang kedua, f P0 adalah nilai minimum global dari f pada S apabila f P0 kurang dari fp untuk semua p di S. Dan yang ketiga, FP0 adalah nilai ekstrim global dari F pada S apabila FP0 adalah suatu nilai global atau suatu nilai minimum global. Akan saya lanjutkan, di mana dalam menentukan titik ekstrim suatu fungsi untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya, terdapat beberapa teorema yang perlu kita perhatikan. Di mana kita mengetahui bahwa ketika kita telah mengetahui titik ekstrim, maka kita bisa mencari apakah fungsi tersebut memiliki nilai minimum ataupun nilai maksimum dari fungsi tersebut dengan memanfaatkan titik kritisnya. Di mana untuk teorema pertama, yaitu jika f memiliki maksimum lokal atau minimum lokal di A, B dengan turunan parsial yang pertama di f, maka fx AB sama dengan 0 dan fy-AB-nya sama juga 0, sehingga titik A, B disebut titik kritis dari f apabila fx-AB sama dengan 0 dan fy-AB sama dengan 0, atau apabila salah satu dari fx dan fy tidak ada. Next. Selanjutnya untuk teorema kedua. Nah, ketika suatu fungsi didefinisikan pada suatu set S mengandung P0, jika F0 adalah nilai ekstrim, maka dapat kita simpulkan bahwa P0 itu harus menjadi titik kritisnya dengan syarat-syarat memiliki titik batas, titik stasioner, dan memiliki titik tunggal. Next. Selanjutnya, teorema ketiga. Nah, untuk teorema ketiga sendiri, bahwa dikatakan sebuah fungsi itu mempunyai turunan parsial yang kontinu pada suatu persekitaran untuk x0 dan y0, sehingga d, di mana d x0 kali y0 sama dengan fxx x0 kali y0 dikali fy untuk x0 y0 dikurang f kuadrat xy 0 y0, sehingga ada aturan yang memenuhi. Yang pertama, jika d lebih besar dari 0, maka dia disebut memiliki nilai maksimum lokal. Yang kedua, jika d lebih besar juga dari 0, maka dia memiliki nilai minimum lokal. Dan ketiga, jika d lebih kecil dari 0, maka dia tidak memiliki nilai ekstrim, atau dalam hal ini dia disebut sebagai titik pelana, yang berarti dia bukan titik ekstrim, melainkan titik pelana. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa ketika suatu fungsi memiliki titik ekstrim, pastikan dia memiliki namanya nilai minimum maupun nilai maksimum. Next, kita akan membahas terkait contoh soal.
Oke, baik. Untuk contoh soal pertama, kita diberikan sebuah fungsi di mana fungsi fxy sama dengan 3x pangkat 3 ditambah y kuadrat min 9x ditambah 4y. Yang pertama kita lakukan adalah mencari turunan pertama untuk x dari fxy. Sehingga untuk turunan pertama x sendiri kita dapatkan 9x kuadrat kurang 9. Nah, dari turunan pertama x ini kita bisa mendapatkan nilai x. Nah, di sini kita mendapatkan nilai x ada 2. Yang pertama, untuk x sama dengan 1 dan x sama dengan 1. Nilai x ini karena yang ada 2, maka kita akan melakukan 2 kali pengujian nanti untuk membuktikan nilai x yang mana yang memiliki nilai maksimum ataupun minimum. Setelah kita menurunkannya terhadap x, langkah berikutnya adalah menurunkannya terhadap y, di mana hasil yang kita dapatkan untuk turunan pertama dari xy adalah 2y plus 4. Dari hasil turunan pertama fy juga kita dapat mengetahui nilai y-nya sebesar minus 2. Sehingga tadi kita mendapatkan titik nilai x itu ada 2 dan nilai y masih kembali ke sebelumnya. Masih balik ke sebelumnya. Nah, kita mendapatkan nilai x itu ada 2 dan nilai y-nya ada 1. Sehingga kita mendapatkan titik kritisnya itu ada 2. Yang pertama 1,-2 dan min 1,-2. Selanjutnya adalah kita dari turunan pertama fx dan turunan pertama fy, kita turunkan lagi kedua kalinya. Sehingga untuk turunan fx, x, itu hasilnya 18x. Untuk turunan fy sama dengan 2. Nah, ini untuk fx sebagai pemisalan umum. Next. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya bahwa kita memiliki 2 titik ekstrim. Sehingga kita harus melakukan pengujian satu persatu. Mau tahu yang mana x yang di titik ekstrim yang sebenarnya. Yang pertama tadi ada kita mendapatkan titik ekstrim 1,-2. Sehingga kita mensubstitusi turunan kedua dari fx dan fy-nya. Tadi kita dapatkan fx itu ada 18x ya. Sehingga x-nya kita ganti jadi 1, 18 plus 1 sama dengan 18. Untuk fy-nya tadi ada 2 dan juga fx-nya tetap 0 ya. Tadi kita pada teorema 3 tadi kita ada rumus D, di mana D fxx dikali fyy dikurang f kuadrat xy, sehingga kita dapatkan 18 kali 2 dikurang 0 sama dengan 36. Nilai 36 ini merupakan nilai D. D ini lebih besar dari 0, sehingga 36 lebih besar dari 0. Tadi ada aturan mengatakan bahwa ketika D lebih besar dari 0, maka dipastikan memiliki fungsi tersebut memiliki titik ekstrim dengan nilai minimum. Itu untuk pengujian pertama. Selanjutnya pengujian untuk titik ekstrim yang kedua, yaitu min 1 dan min 2. Untuk min 1 sendiri, untuk fxx-nya, kita mentransferkan min 1 di x-nya, sehingga 18 kali min 1 sama dengan min 18. Untuk fy tetap 2, dan fxy-nya 0. Balik lagi ke rumus D-nya, sehingga kita dapatkan nilai D sebesar minus 36. Tadi pada teorema ketiga juga kita mengetahui bahwa ketika D-nya itu lebih kecil dari 0, maka fungsi tersebut memiliki nilai ketika fungsi tersebut D lebih kecil dari 0, maka dia tidak disebutkan sebagai titik ekstrim, melainkan titik pelana. Sehingga jika kita menggunakan titik ekstrim limit 1,2, kita tidak menemukan nilai maksimum atau minimum. Sehingga dari 2 pengujian ini kita bisa mengetahui bahwa titik ekstrim untuk fungsi tadi adalah min 1,-2 dengan kategori sebagai nilai minimum. Ini kita akan membahas soal pembahasan nomor 2. Kita akan mencari nilai maksimum dan minimal dari fxy sama dengan x pangkat 2 min 2x plus y pangkat 2 per 4. Di sini fx mempunyai nilai 2x min 2. Dalam fx sama dengan 0, maka 2x min 2 sama dengan 0. Ini kan x sama dengan 1. Fy sama dengan y per 2. Untuk fy xy sama dengan 0, maka y per 2 sama dengan 0. Maka dari kita dapat menghasilkan y sama dengan 0. Maka nilai dari 1,0 disebut titik kritis. Dengan mensubstitusi x sama dengan 1 dan y sama dengan 0, diperoleh
maka F 1/1,0 sama dengan 12/2. Kita masukkan nilainya. Yang tadi dari X sama dengan 1 dan Y, masukkan nilai dari penjumlahan tadi. Maka kita mendapatkan penjumlahan 12 kurang 2 kali 1 ditambah 2/4 akan menghasilkan menjadi min 1. Selanjutnya perhatikan bahwa fxy sama dengan x pangkat 2 min 2x plus y pangkat 2/4. Maka dimodifikasi penulisannya menjadi fxy sama dengan x plus x pangkat 2 min 2x plus y pangkat 2/4. Maka dihasilkan x pangkat 2 min 2x plus 1 plus y pangkat 2/4 min 1. Selanjutnya, kita akan menemukan fxy sama dengan dalam kurung x min 1 pangkat 2 ditambah y pangkat 2/4 dikurang 1 lebih dari min 1. Perhatikan bahwa nilai x min 1 pangkat 2 dan y pangkat 2 selalu berharga positif. Sehingga jelas untuk fxy selalu lebih dari min 1 untuk seberang x dan y. Karena fxy lebih dari f 1,0 untuk seberang x dan y, maka f 1,0 merupakan suatu minimum global untuk f. Selanjutnya pembahasan soal 3. Tentukan nilai kritis dari fx sama dengan 2x akar 5 2x akar 5 dikurang 5x akar 4 ditambah 7 dengan titik batas negatif 1 dan 3. Langkah yang pertama itu kita tentukan dulu 2x akar 5 dikurang 5x akar 4 ditambah 7 dengan cara diturunkan. Jadi fx sama dengan d per dx dikali 2x akar 5 dikurang 5x akar 4 ditambah 7. Selanjutnya d per dx dikali 2x akar 5 ditambah d per dx dikali negatif 5x akar 4 ditambah d per dx dikali 7. Fx sama dengan 2 dikali 5x akar 4 dikurang 5x dikurang 5 dikali 4x akar 3 ditambah 0 yang mendapatkan hasil yaitu 10x akar 4 dikurang 20x akar 3. Selanjutnya 10x akar 4 dikurang 20x akar 3 sama dengan 0. Itu dibagi 10 biar mendapatkan hasil x akar 4 dikurang 2x akar 3 sama dengan 0. Selanjutnya 3x dikali x negatif 2 sama dengan 0 yang mendapatkan hasil x sama dengan 0 dan 2 dan x sama dengan 2. Karena 0 dan 2 merupakan anggota dari titik batas negatif 1 dan 3, maka 0 dan 2 merupakan titik kritis dari fungsi tersebut. Next. Selanjutnya nomor 4. Tentukan nilai ekstrim jika ada dari fungsi fxy sama dengan x pangkat 3 ditambah y kuadrat kurang 3x tambah 4y. Nah, yang pertama itu kita cari fx-nya dulu, di mana nilai fx-nya itu 3x pangkat 2. Dan fy-nya 2y tambah 4, dan fab-nya di titik 0,0. Maka kita dapat fx-nya 3x kuadrat dikurang 3 sama dengan 0, x kuadrat sama dengan 1, x yang didapat plus minus 1. Selanjutnya kita cari fy-nya, di mana xy sama dengan 0, didapatkan 2y tambah 4 sama dengan 0, sehingga menghasilkan 2y sama dengan min 4, dan nilai y sama dengan min 2. Sehingga diperoleh titik-titik kritis yaitu 1,2 dan 1, min 2.
Selanjutnya diperoleh fxx, xy sama dengan 6x, dan fyy x, y sama dengan 2, dan fxy sama dengan 0. Selanjutnya kita melakukan uji titik kritis di mana nilainya 1 dan min 2. Kita masukkan D 1,2 sama dengan fxx 1, min 2 dan fy-nya 1, min 2 kurang fxy 1, min 2 pangkat 2, di mana hasilnya itu 6 kali 2 kurang 0 kuadrat, sehingga mendapatkan hasil 12 lebih dari 0. Karena D 1 min 2 sama dengan 12 lebih dari 0 dan fx-nya 1, min 2 didapatkan hasil 6 lebih dari 0, maka f1, min 2 sama dengan 1 pangkat 3 ditambah min 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 1 tambah 4 kali min 2 didapatkan hasil sama dengan min 6. Nah, di mana min 6 ini merupakan nilai minimum lokal dari fungsi f. Selanjutnya, kita uji titik kritis di mana nilainya itu min 1 dan min 2. Kita masukkan dengan rumus yang sama, di mana D-nya min 1, min 2. fx-nya itu min 1, min 2, fy-nya min 1, min 2. Terus xy-nya min 1, min 2 pangkat 2 sama dengan min 6 kali 2 dikurang 0 kuadrat sama dengan 12 kurang dari 0 karena D-nya min 1, min 2 sama dengan min 12 kurang dari 0. Maka nilai dari min 1, min 2 merupakan titik pelana dari f min 1, min 2 bukan nilai ekstrim. Baik, untuk selanjutnya yaitu menentukan nilai ekstrim dari fungsi f x, y sama dengan x pangkat 3 plus 3xy plus y pangkat 3. Untuk fx, untuk fungsi x pada titik x, y, itu kita substitusikan dulu dengan titik fy, di mana kita substitusikan menjadi fxx, y sama dengan 3x kuadrat plus 3y sama dengan 0, dan 3x plus 3y kuadrat sama dengan 0, baru kita substitusikan seperti biasa, didapatkan nilai x sama dengan nilai y. Lalu kita eliminasi dan didapatkan nilai, kita bedah dulu 3x kuadrat ditambah 3y sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilai 3x-nya, kita pecah jadi 3x dikali x plus 1 sama dengan 0, didapatkan x sama dengan 0 atau x sama dengan min 1. Karena tadi waktu kita substitusikan nilai x itu sama dengan y, maka kita dapatkan juga nilai y sama dengan 0 atau y sama dengan min 1. Jadi ada dua titik, jadi A di titik 0,0 dan ada B di titik min 1, min 1. Lalu kita masukkan aja nilainya, kita menurunkan nilai x-nya terlebih dahulu, jadi dapatnya 6x, lalu kita turunkan nilai y-nya, dapatkan 6y, lalu kita masukkan nilai fxy sama dengan 3. Kita turunkan 3x-nya itu, jadi dapatnya 3 toh. Lalu kita masukkan ke rumus dxy ke dx, y sama dengan fxx, fyy dikurang fxy kuadrat. Jadi kita tinggal masukin aja yang tadi 6x dikali 6y dikurang 3 kuadrat. Jadinya dapatnya 36xy min 9. Karena sudah dapat titiknya itu, karena di titik A tadi D-nya itu kurang dari 0, sesuai dengan teorema ketiga yang kita pelajari tadi di awal di materi, jadi titik A di titik 0,0 itu merupakan titik pelana, sementara di titik B min 1, min 1 itu nilainya sama dengan 1, sehingga fungsi di atas itu
termasuk nilai maksimum relatif. Seperti itu. Next. Nah, untuk ini ada informasi tambahan, di mana kalau misalnya kita mau menggambarkan fungsi dua peubah untuk membuat sumbu-sumbu koordinat, jadi ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, itu dapat digambarkan seperti gambar yang di bawah tersebut. Next. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua dan Bapak Aditya. Mungkin kalau teman-teman ada punya pertanyaan, kalian bisa banget langsung tulis di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan apa yang kalian bingungin dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.